Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta. Sangat spesial tentunya hari ini karena kita akan berbincang bersama dengan orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, tapi dengan suasana yang berbeda. Karena saat ini kita tengah berada di Yogyakarta, tepatnya di kawasan Candi Prambanan. Dan hari ini kita akan menyaksikan sebuah klarifikasi, mendengar klarifikasi dari Kang Emil, karena hari ini kita akan membahas mengenai Jabar 2 periode atau Maju RI 1. Langsung saja kita akan sapa, selamat siang Kang Emil. Selamat siang semuanya, Forum Pimred PRMN. Tepuk tangan buat kita semua. Teman-teman semua. Saya lagi kagum ke kawan-kawan lihat acara ini, menurut saya ini baru pertama bagaimana citizen journalism content creator mewujud dan ketemu model ekonominya. Keren banget, tepuk tangan. Ya? Tepuk tangan dulu dong. Jadi ketemu model ekonominya tadi, karena bayangkan setiap daerah itu punya loh konten-konten tadi saya waktu di panggung biasa. Ada yang nerima tadi 160 juta coba dari kontennya. Lebih gede gajinya ya Kang? Luar biasa ya. Belasan kali lipat dari gaji gubernur. Oh gitu. Kang Emil mau jadi content creator juga Kang? Kan udah. Udah ya, udah. Cuman gak diduitin. Cuman gak diduitin. Saya bikin konten lipat baju 5 juta yang nonton gitu. Itu kalau saya kirim ke PRMN udah berapa ya? Oke, jadi sebagai content creator yang sudah profesional juga Kak Emil melihat bahwa metode atau mungkin langkah yang dilakukan PRMN ini sangat tepat sekali. Akhirnya bisa melahirkan konten-konten creator se-Indonesia gitu ya. Dan hari ini karena sangat spesial Kak Emil, di Content Creator Day ini selain bertemu dengan content creator, kita ini mau klarifikasi Kang Emil. Iya. Mungkin orang-orang bertanya apa sih yang mau diklarifikasi dari sosok Kang Emil gitu. Nah kalau kita lihat di layar belakang ini ya, tulisannya adalah Jabar 2 periode atau Maju RI 1. Tapi karena hari ini dihadiri oleh para content creator, oleh rekan-rekan network kita yang begitu luar biasa, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini datang dari seluruh Indonesia Kang Emil, ada dari Medan bahkan juga datang hari ini gitu ya. Jadi semuanya berkumpul begitu. Dan punya segudang pertanyaan untuk Kang Emil berkaitan dengan tema kita hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin langsung saja kita akan diskusi pada siang hari ini ya teman-teman ya. Saya akan panggilkan beberapa nama di antaranya. Ada yang ingin bertanya yaitu dari Medan. Mana nih? Dari Jurnal Medan, Horas. Halo Horas Kang, ini bernama manggilnya apa? Enaknya abang kali ya. Bang Sunardi Panjaitan, betul? Bang Sunardi Panjaitan berarti dari Toba? Sibolga. Hati-hati saudaranya Pak Luhut. Hati-hati saudara Pak Luhut. Oke, Bang Sunardi Panjaitan katanya punya pertanyaan nih yang pengen diklarifikasi oleh Kak Emil. Silakan Bang Sunardi. Mungkin boleh dibantu mic-nya, silakan. Saya lihat catatan dulu Kang Emil. Silakan. Ada contekan ya Kang ya? Kok Kang manggilnya Bang? Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kamil. Perkenalkan nama saya Sunardi Panjaitan dari Jurnal Medan. Pertanyaan saya mungkin yang ringan-ringan aja Pak Gubernur, bukan soal politik tapi mungkin soal kehidupan pribadi. Beberapa waktu lalu itu saya lihat postingan Bu Atalia yang akan meluncing buku novel laki-laki ke 42 dan katanya itu di Instagramnya itu disebutkan bahwa ini adalah based on story, kisah nyata ya. Nah saya penasaran ini siapa laki-laki ke 42 itu, karena di buku sebelumnya Membangun Bareng-Bareng, kalau nggak salah judul bukunya itu dijelaskan oleh Bu Atalia bahwa Kang Emil itu adalah laki-laki ke-36 yang mendekati. Laki-laki ke-36? Bukan yang memacari ya, yang mendekati. Di bukunya 42 gitu? Di novelnya yang terbaru itu ke-42, ini banyak banget ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Kang Emil ini laki-laki ke-42 atau laki-laki ke-36? Oke. Mohon klarifikasinya. Baik, Pak Sunardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan dulu dong dari Medan. Wah, Kang Emil,
Ini berat pertanyaannya loh. 36 atau 42 ini? Lebih berat dari pertanyaan 2024. Tepuk tangan dulu dong pertanyaannya. Jadi kira-kira 36 atau 42 Kang Emil? Gini, jadi manusia punya kepengen kan, tapi Tuhan yang menakdirkan lah kira-kira begitu. Nah, jadi memang ada perbedaan definisi gitu. Ya, kalau 36 itu yang mendekati tapi belum nyatain Kang. Ya. Okay. Mulai waktu saya berkenalan, posisi saya itu laki-laki ke-36 dari banyak yang ingin berkenalan. Tapi yang menyatakan cinta kira-kira begitu, kan butuh proses. Nggak langsung ketok pintu saya, maukah engkau PDKT jadi dulu gitu ya? Pacarku kan enggak gitu. Nah dalam proses saya berkenalan, sampai saya nyatain, saya itu kan dekatin ibunya. Karena saya bilang, oh saingan saya banyak nih. Ya. Makanya itu kalau difilmkan lucu Mas. Saya datang ada kolonel, saya datang ada preman, ada om-om pengusaha. Jadi bayangkan kalau divisualkan ya, itu berbagai profesi itu ngumpul ingin merebut hati Bu Atalia kira-kira begitu. Terus akhirnya saya berstrategi. Kalau saya mirip mereka, kan saya kecil. Ini kebiasaan saya kan, pakai strategi. Saya bilang kalau perempuan pasti dekat ibunya. Nah yang lain ngantri untuk nyatain, nah saya berproses dulu. Kenalan sama ibunya, yang lain di ruang tamu, gombal-gombalin. Saya ikut pencitraan, ngerendos gitu kan. Cerita ini itu, memimpin sholat. Pokoknya gimana caranya di calon mertua, saya pilihan nomor 1. Nah di momen yang tepat, kira-kira gitu ya, baru saya nyatain. Jadi dari sejak kenalan ranking 36 gitu, itu berarti sudah ada 6 orang lagi yang nyata-nyatain ditolak kan. Nah pas ke nomor 42, belum langsung dijawab, dan betul, nanya dulu ke ibunya gitu. Nah ibunya kan seringnya sama saya, jadi akhirnya disebutkanlah nama saya, dan Ibu Atalia nurut. Disitulah akhirnya kami resmi berpasangan, kemudian setahun kemudian kami menikah, begitu. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ternyata dari percintaan saja Kang Emil tuh pakai strategi. Iya, jadi ada 2 buku tamu yang berkenalan dan buku tamu yang nyatain. Oh gitu, 2 buku tamu. Gitu. Wait, oke baik. Kang Emil, kalau di percintaan aja pakai strategi, gimana di politik? Oh. Berpolitik pakai strategi juga nggak Kang? Pakai Sama seperti tuh. percintaan nggak nih kira-kira? Gini, saya kan 2 kali pilkada menang. Ya. Dan saya sedang berdoa mudah-mudahan tidak pernah ada track record kalah kan begitu. Iya. Jadi pilwalkot nih rekan-rekan, saya mulai 6% Kang. Kalau pakai teori minder ya survei cuma 6% mimpi jadi wali kota Bandung, betul nggak? Tapi kan ada kerja-kerja politik, strategi. Yang lain berbaliho-balihoan, saya YouTubean, sudah mulai dulu ya pakai Facebook. Jadi satu-satunya dari 8 pasang yang 50% kampanyenya medsos di tahun 2013 itu kami. Jadi dari cuma 6% survei yang nggak dilirik orang tuh, kita menangnya 45% ya, mengalahkan 7 pasangan lainnya. Nah, Pilgub juga sama kira-kira begitu. Pakai strategi teh. Iya. Kenapa yang harus nyoblos itu 33 juta orang? Kalau saya keliling Jawa Barat, waktu nggak cukup, uang habis. Apa yang saya lakukan strateginya? Di dalam politik pemilu, ibarat main bola Kang, menang 1-0 dapat piala, menang 12-0 dapat piala, sok milih. Mau keringetan capek 12-0, pialanya sama, menang 1-0 sama, saya memilih menang 1-0 aja. Sama-sama dapat piala. Apa artinya? Saya urus daerah yang saya menang, saya lepas daerah yang saya cenderung kalah, paham ya? Nah, makanya menangnya memang secukupnya aja, tapi modal sedikit. Tapi kan sama jadi gubernur ya, ketimbang harus seluruh desa didatengin dengan segala cara. Nah, itulah contohnya meraih kemenangan, low budget, high impact, kira-kira begitu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi untuk para pemuda-pemudi ya, kalau ingin sukses seperti Kang Emil dari muda, percintaan aja harus iya, pakai kan strategi. low budget, saya deketi ibunya, Iya. cuman bawa bumbu, bawa bener. sayuran, yang lain kan raktir dengan mewahnya apalah gitu kan. Saya kan masih mahasiswa gitu. Jadi ternyata low budget, high impact adalah
filosofi hidup saya. Oke, low budget, high impact. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Dapat inspirasi ya. Ternyata dari muda nih kita bisa mencontek bahwa ternyata strategi itu amat sangat penting. Tapi ada juga pertanyaan unik lainnya yang juga ingin diklarifikasi dari rekan-rekan network. Ini dari kampung halaman saya dari Sumatera Selatan. Mana ini orang Sumatera Selatan? Oke, apa kabarnya Abang juga ini? Baik ya? Oke, siap. Silakan nih, saya ingin panggilkan Abang mungkin ya, Bang Mula Akmal dari Jurnal Sumsel. Apa yang ingin diklarifikasi dengan Kang Emil? Ini menarik sebenarnya, di buku biografi Kang Emil juga, kalau tadi bahas asmara, kayaknya nggak klop kalau kita nggak bahas masa kecilnya. Iya. Di buku tersebut aku pernah baca bahwa saat SD kabarnya rapor Kang Emil tuh selama 3 catur bulan selalu diakhiri kata pintar dan nakal. Nakal tuh lucu, entah nakal kan ada nakal tuh bodor ya. Terus ada juga ada yang nakalnya jahil atau seperti apa. Mungkin nanti bisa diceritain. Terus selanjutnya Kang Emil bilang juga bahwa berkontemplasi, terus bilang bahwa Tuhan menciptakan masalah dan solusi. Mungkin dulu saya sering bikin masalah, kini saya ditakdirkan membawa solusi. Pertanyaannya adalah apa benar sampai sekarang tuh udah nggak nakal lagi? Waduh. Atau masih nakal? Atau seperti apa nakalnya? Itu sebenarnya perlu diklarifikasi sih. Baiklah, terima kasih Bang Mula Akmal. Orang Palembang kalau bertanya memang to the point ya. Sekarang saya paham kenapa judulnya klarifikasi. Iya ya, sudah tahu ya Kang. Maaf ya Kang ya. Kirain talk show Kirain yang talk gimana show, ya. gitu yang rutin, ternyata oke nggak masalah. Ya udah. Latihan kan ya. Latihan. Ini masih Anggap aja teaser. netizen julid kan. Iya netizen julid, benar-benar. Nah, Pintar dan nakal. Jadi gini, Bang siapa namanya? Bang Mula Akmal. Bang Akmal lah ya. Kalau ngezoom wajah saya nih Bang Akmal, itu akan terlihat banyak cacat sebenarnya. Ini mata saya yang kiri nggak sama, Ya. karena pernah robek ya main bola kira-kira begitu. Di sini ada garis bekas kena jarum ya karena bermain benda-benda tajam. Di sini pernah kebakar sama Petromax ya, makanya Baik, foto saya oke. di sebelah sini agak hitam Ya, ya. Ini nggak bisa ya. hilang karena cacat saya. Dan titik-titik kenakalan yang tercerminkan di wajah saya. Jadi nakalnya itu, saya itu hiperaktif, kira-kira begitu. Jadi cocok jadi arsitek, makanya waktu saya ke psikolog, mau jurusan apa? Dia bilang, kamu nggak boleh jurusan yang rutin. Ya, makanya dipilihnya arsitektur, yang proyeknya kan beda-beda. Yang budgetnya beda-beda, tantangannya beda-beda. Maka jadi pemimpin juga cocok, karena tiap hari tantangannya beda-beda. Tapi kalau saya kerjanya rutin Mas, ya input begitu, output, sepanjang sampai pensiun, wah saya bisa mati gaya. Nah jadi klarifikasi kan judulnya ya. Iya. Nakalnya itu nakal anak-anak sekolah, bukan nakal kriminal. Contoh, sering bolos, ya pernah gitu kan, main ke taman sebelah. Di depan SD saya itu kantor wali kota Bandung, ya sebelahan. SD Banjarsari. SD benar ya? Banjarsari. Tahun 84, saya masih ingat, saya nyebrang. Dan berenanglah saya di kolam wali kota. Buka baju, Allah, berempat. loh. Dikejar-kejar satpam sambil telanjang dada, coba kabur kan. Makanya saya bilang mau jadi wali kota, kamu berenang dulu di kolam ini. Ya, dulu mungkin. wali kota Bandung Ridwan Kamil sini nih. Tepuk tangan dulu dong. Siapa yang nyangka berapa puluh tahun kemudian Kira-kira gitu ya. jadi wali kota loh di situ Terus, nah saya cerita dulu beberapa sok, mangga. kenakalan lucu-lucuan lah. Iya. Kemudian saya pernah nggak bayar angkot kan. Saya mau pulang tapi nggak ada duit. Saya bikin trik kira-kira gitu ya. Nanti pas berhenti, Ya. si supirnya lagi lengah, saya kabur kan. Nah, pakai skenario itu nakalnya gitu. Naik angkot, deket jalan tempat rumah, mang supir berhenti gitu. Pas dia belok, saya lari kan. Wah kira-kira gitu, bayar kira-kira gitu ya. Saya ketawa-ketawa aja dadah-dadah karena jauh. Tanpa diduga hari Minggu paginya ketemu karena si supir itu ternyata tetangga. Terpaksalah maci ibu saya meminta maaf, membayari uang ongkos yang saya tidak bayar. Dan cerita-cerita begitu lainnya. Jadi dan yang terburuk adalah saya main bola di kelas. Nah, main bola di kelas, saya kiper. Tendang-tendang kan. Satu ketika ditendang, saya kan kiper, saya tonjok si bolanya. Nah bolanya itu lompat ke kaca, kacanya pecah. Dan kaca itu sebelahnya ruang guru yang lagi istirahat.
Situ saya dihukum kayak Laskar Pelangi mencuci toilet selama seminggu. Jadi yang lain istirahat, Ridwan Kamil gosok-gosok bekas pipis SD anak-anak dan sebagainya. Itulah kenapa saya ranking selalu 3 besar, 4 besar. Tapi karena begitu selalu dinasehati kan kalau dulu ya, ada kolom nasihat. Kamu cerdas tapi nakal. Prestasi kamu alhamdulillah meningkat tapi masih nakal gitu. Nanti saya posting baru keingetan, saya cari rapot saya itu. Karena tulisan nakalnya abadi. Nakalnya abadi. Oh kalau sekarang, sekarang kan susah jadi pemimpin itu transparan lah ya, nggak punya privasi bang ya. Jadi saya itu nakal jahil kayak tadi lah kira-kira, ngerjain orang lucu-lucuan kan begitu ya. Karena saya menyadari juga mas, hari ini tuh orang nggak bisa bercanda semuanya. Saya bercanda, menurut saya canda ya. Si orang yang nerima menganggap itu penghinaan ada. Mohon maaf nih, saya merepost konten dari Waria kira-kira gitu ya. Saya nggak bikin kontennya, dia ngomongin kelompoknya sendiri, lucu-lucuan kan. Terus saya repost, saya dikritik. Seorang pemimpin nggak boleh melakukan begitu. Padahal saya nggak bikin kontennya. Ya saya take down. Nah itu hal-hal begitu ya, yang menurut saya nakal-nakal lucu. Hari ini ternyata orang gampang marah. Jadi sebenarnya kenakalan saya sudah saya seredam-redamnya. Kira-kira gitu. Oke, tapi ada menarik tadi Bang Akmal mengatakan bahwa dulu sering bikin masalah, tapi saatnya ditakdirkan membuat solusi. Bagaimana Kang Emil menanggapi itu? Betul, itu kalimat filosofis lah ya. Kenapa? Dulu kan saya nggak ada tanggungan ya mas. Tidur di mana, jajan apa, enak aja namanya. Sejak menikah, memimpin keluarga, kan punya tanggung jawab ya. Terus mimpin masyarakat, mimpin kantor dulu, 50 orang kerja di saya mas. Kan saya pikirin gimana bertanggung jawab nyari kerjaan arsitektur kan. Sekarang saya mimpin 50 juta. Semuanya kan tumplek ke kami. Ya, dari mulai demo buruh, dari mulai ekonomi, dari mulai ngejodohin Mas Ayu, itu kan saya di Instagram. Baiklah. Betul kan? Iya betul. Kamu kan menikah dengan suami kamu gara-gara saya posting kan? Instagram, betul, iya. Jadi bagi saya apa kesimpulannya? Di mana saya bisa bermanfaat, saya lakukan. Bermanfaat dengan tanda tangan, saya tanda tangan. Bermanfaat dengan posting, saya posting, kira-kira gitu. Bermanfaat dengan lucu-lucuan, ya apa aja. Yang penting sekarang hidup saya jadi solusi. Terima kasih. Oke, hidup menjadi sebuah solusi. Tapi ada pertanyaan lain yang juga ingin klarifikasi oleh rekan kita. Kalau ini tampaknya dari Jawa Barat ya, dari Gala Media News, betul bukan? Ada Kang Brilian Awal, betul ya Kang Brilian ya? Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Brilian. Akang, kira-kira apa nih yang mau diklarifikasi nih dari Kang Emil? Kalau di Jawa Barat mah sudah hafal ya, sudah hatam, sering ketemu nih. Biasanya pertanyaannya lebih menjurus, lebih dalam lagi nih. Enggak, pertanyaannya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Soalnya udah lama juga Pak ya, nggak ketemu Pak ya. Sekalinya ketemu di Prambanan. Dulu saya pernah liputan di Pemkot Bandung waktu Pak Emil jadi wali kota. Iya. Mungkin Pak Emil juga sering rada-rada sedikit panas familiar juga Pak ya. Udah lama juga Pak nggak ke kantor Pak. Nanti main-main ke kantor galamedianews.com ya. Oke. Ini sedikit cerita dan apa ya, mungkin perlu klarifikasi dan mungkin ada pesan juga yang harus disampaikan ke teman-teman konten kreator nih Pak. Apalagi mereka sebenarnya penghasilan mereka tinggi-tinggi tapi untuk urusan cinta ternyata rada-rada sedikit berantakan gitu. Ini teman-teman ini kan muda-muda nih Pak, dan ternyata ya nggak semua di hidupnya berhasil. Di sisi ekonomi mungkin dengan menjadi konten kreator oke, tapi percintaan agak sedikit terganggu. Untuk yang muda-muda Pak, tapi untuk yang tua-tua mungkin teman-teman Pemret sih sepertinya udah nyaman dengan istrinya masing-masing gitu Pak. Udah aman terkendali lah ya. Ini katanya Pak ya, waktu tahun 95 ada momen yang kurang mengenakan juga buat Bapak. Di saat mau sidang, Bapak sakit, orang tua Bapak sakit. Terus diputuskan pacar.
katanya. Ini kan menghadapi sidang skripsi aja udah rumit banget Pak ya, apalagi menghadapi urusan percintaan. Nah itu tentu kan butuh butuh manajemen hati yang benar-benar kuat gitu Pak. Manajemen hati baru dengar loh Kang aku. Manajemen hati ya. Ada juga manajemen kolbu ya. Oh, manajemen kolbu. Oke, terus gimana Kang? Nah, terus juga ya gimana Bapak bisa melewati hal tersebut gitu ya. Termasuk juga momen apa sih pertama kali ketemu dengan Bu Cinta Pak? Di mana itu? Karena katanya konon gitu. Konon di dekat kamar mandi atau di mana gitu, konon gitu. Di dekat kamar mandi. Ya, di hotel mana gitu. Oh, saya kan Oke, pertemuannya. Ya, pertemuannya itu mungkin biar tidak ada tidak ada prasangka buruk Pak. Dan sekaligus ini Pak, ya pesan-pesan untuk mereka lah yang di luar ini teman-teman konten kreator Pak. Ya. Biar percintaannya sukses juga seperti Bapak. Baiklah, terima kasih Kang Brilian. Awal tepuk tangan dulu dong. Ternyata klarifikasi ini bukan hanya soal politik Kang, ini sampai manajemen hati loh pertanyaannya loh. Hebatnya PRMN ini meriset. Sampai dalam ya. Sampai dalam banget. Oke. Saya kalau ingat pertanyaan itu memang itu momen terendah dalam hidup saya ya Kang. Bayangin ITB itu dosennya killer-killer kan, mau lulus tuh susah. Iya benar. IP saya tuh kecil, di bawah 3. Waktu saya sekolah di Amerika, IP saya hampir 4. Jadi gampangan sekolah di Amerika dibanding di negeri sendiri. Jadi susah banget lulus. Ya. Jadi pas mau lulus, kira-kira begitu ya, saya ditinggalkan cinta pertama saya itu, yang kabur dengan om-om yang sudah mapan. Karena saya mahasiswa cungkring kan gitu ya, motor bebek jelek, motor Astreaan yang udah pecah bannya, businya hancur, pokoknya nggak ada tongkrongan. Tapi saya dengar katanya dia menyesal, kira-kira begitu. Iya pasti dong ya. Jadi udah harusnya kan disemangati oleh punya pasangan itulah ya, pacar itu supaya ayo lulusnya semangat gitu kan. Ini mah enggak, malah ditinggalin di momen saya lagi butuh-butuh support lah. Nah di waktu yang sama ayah saya itu sakit berkepanjangan dan 2 minggu menjelang saya harus bersidang dengan para profesor yang galak-galak itu, ayah saya meninggal dunia. Coba bayangin. Jadi udah lulus susah, nggak ada yang nyemangetin, ditinggalin. Ya? Karena ayah saya itu sangat dekat, yang membuat saya masuk arsitektur itu ayah saya. Jadi tadinya mau saya persembahkan kan ke almarhum ayah saya bahwa saya berhasil lah jadi orang tuh. Nah, cuman saya ada 2 pilihan. Saya itu terbiasa menjadikan tragedi sebagai motivasi. Jadi ketimbang saya kabur, saya patah, saya berkata ke diri saya harus buktikan gitu. Saya harus jadi lulusan terbaik sebagai hadiah ke ayah saya almarhum di momen itu ya. Dan sebagai pembuktian ke si itu yang meninggalkan saya pada saat saya sedang sedih-sedihnya. Dan apa yang terjadi, saya lulus terbaik di semester. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi lulus terbaik. Skripsi atau tugas akhir itu dulu maksimal nilainya A. Ya? Saya A++. Wow. Karena yang lain di dunia arsitek kan pakai lembar ya, gambar ya. Yang lain 12 lembar, 15 lembar, saya 24 lembar. Jadi saya nggak tidur Kang. Saking, nggak tahu lah ya energi apa, tapi energi pembuktian. Jadi amarah saya geser ke energi gitu. Nah itu saya sekarang terjadi di sini. Dimanapun saya dilecehkan, kayak tadi, kamu cuma 6% mimpi-mimpi jadi wali kota. Ya udah, itu saya buktikan dengan kerja keras, pas panen saya buktikan. Nah itu prinsip hidup sekarang. Jadi apapun yang menganggap remeh ke kami, ke saya, biasanya saya balikan dengan kerja dulu, berprestasi dan seterusnya. Nah itu kira-kira ceritanya begitu. Jadi, nah kemudian tadi pelajaran sama, bahwa hidup itu pasti ada di atas, ada di bawah. Betul. Dan saya selalu melihat begini, kalau kita punya masalah, saya yakin ada solusi itu aja. Ada titik terang di ujung terowongan. Cuman bedanya solusinya itu cepat atau solusinya itu panjang. Ya. Kayak COVID, saya mau optimis beres. Tapi kapan beresnya,
ya kita belum tahu, tapi saya yakin pasti beres gitu. Nah itu hidup saya seperti itu. Okay. Jadi optimis, karena optimis itu energi hidup saya. Kan kita tuh ngejar optimis ya, ingin Jabar juara, ingin apa-apa, maka kita bekerja, kita berikhtiar. Nah rekan-rekan juga harus optimis. Menurut saya konten kreator ini revolusi ini ya. Saya baru lihat hari ini kalau konsisten nih, seluruh desa-desa se-Indonesia gabung oleh sebuah mekanisme bisnisnya. Ini grup ini akan revolusioner menurut saya. Amin, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi yang di daerah-daerah nih, di Medan ya, terus. Iya betul. Karena semua orang punya HP Bang. Dan tidak setiap saat jurnalis ada di tempat kan, pas kejadian kan. Siapa yang ada di kejadian, ya mereka-mereka yang pegang HP. Tinggal dilatih cara ngontennya kan, apa-apa. Saya kira itu. Oke, jadi tragedi menjadi motivasi. Ya. Tadi ada yang belum terjawab kan? Oh, ya. Kapan pertemuan pertama dengan Bu Cinta katanya gitu? Pertanyaan kedua, kan ada istilah cinta pada pandangan pertama, betul? Betul. Nah, saya dengan Bu Cinta itu berada di rumus itu. Jadi, saya setelah lulus mau promosi proyek, datanglah ke pameran gitu. Setelah beres saya ngurus proyek, saya nyari angkot Mas. Pas mau naik angkot kebelet pipis, ada dua pilihan, naik angkot pipis di rumah atau balik kanan dulu ke gedung lagi pipis di toilet. Ya. Jelek banget lah ceritanya. Jadi saya putuskan daripada ada apa di jalan, saya mending pipis lagi ke gedung. Nah, setelah buang hajat kecil, baru saya pulang. Pas pulang yang kedua, tiba-tiba ada gadis lewat gitu. Dan karena ini kalau difilmkan ya, karena begitu mempesona, nyetrum kayak rambut sunsilk dan sebagainya, keluarlah jurus nomor 9. Apa tuh? Teh, saya punya kerjaan gitu kan, karena lagi kerja di situ. Bolehkah minta nomor telepon, nanti saya kasih tahu kerjaannya apa yang berhubungan dengan yang sekarang dipamerkan. Oh boleh, ini nomornya. Alamatnya di mana? Kasih alamat gitu caranya. Jurus nomor 9, tepuk tangan dulu dong. Jadi pertemuan tidak sengaja ya, tubrukan di toilet itu. Jadi kalau saya, dicatat ya, kalau saya nggak kebelet, saya nggak akan bertemu dan berjodoh dengan Ibu Cinta. Kalau nggak kebelet nggak akan ketemu, tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Jadi kita harus positif nih. Tadi tragedi menjadi motivasi, pertemuan dimanapun bisa jadi itu jodoh kita gitu Kang Emil ya. Nah kalau tadi dari Jawa Barat, dari Sumsel, dari Medan juga sudah, ada lagi ini. Yang ini dari Sulawesi Utara, betul? Portal Sulut. Halo Bang, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Juhari. Tepuk tangan dong teman-teman, ini datang jauh-jauh loh dari Sulawesi Utara. Dari mana Kang? Kantornya di mana di Bang? Di Manado. Di Manado, oke. Saya mendesain itu resto McDonald di pinggir laut. Oh siap. Nah, itu karya saya, alhamdulillah. Luar biasa loh. Tepuk tangan dong. McDonald ternyata di Manado adalah desain dari Kang Emil. Apa yang Bang Juhari ingin tanyakan ke Kang Emil? Diklarifikasi. Assalamualaikum Kang. Kalau yang tadi agak ringan ini mulai naik. Mulai naik. Baik. Kebetulan saya asli dari Sulawesi Utara Kang. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama Kang, kapan ke Sulawesi Utara Kang? Karena nama Kang Emil ini cukup populer di Sulawesi Utara, di Manado. Yang pertama itu Kang, ini agak serius Kang, soal Das Citarum Kang. Jadi kita baca-baca di media Kang, pas saat KTT COP26 di Skotlandia beberapa waktu lalu, Kang Emil kan mendapat pujian karena dianggap berhasil memulihkan kualitas Das Citarum. Pengaruhnya ada nggak Bang, Akang, buat kualitas terhadap banjir yang sering terjadi di Jawa Barat? Mungkin itu Kang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Juhari dari Portal Sulut dari Manado ini. Kapan Kang Emil ke Manado? Pertanyaan pertama tuh tadi ditanyakan. Ya, saya sifatnya nunggu undangan. Jadi kalau nanti diundang oleh PRMN di Manado, itu dengan senang hati. Karena saya harus punya alasan keluar, nggak boleh ngarang-ngarang. Kan harus izin, kadang-kadang harus izin ya. Ya mudah-mudahan ada undangan secepatnya. Nah yang kedua,
Citarum itu kan sungai terbesar terpanjang di Jawa Barat. Puluhan tahun dijuluki terkotor sedunia, coba bayangin. Boleh di Google deh, malu banget. The dirtiest river in the world, the most polluted river in the world. Di videoin Kang di YouTube sama orang Perancis, dia naik perahu di antara sampah-sampah gitu. Nah akhirnya saya ditugaskan Pak Jokowi 7 tahun harus bersih. Ya lahirlah Satgas itu. Apa keberhasilannya? Indonesia banget, yaitu keroyokan. Kalau dulu itu kan tugas gubernur, itu kan tugas dinas lingkungan gitu aja nggak beres-beres. Ya, si pabrik polusi terus, ya dimarahin Satpol PP, dilawan sama preman pabrik, kalah Satpol PP-nya. Nah, dengan teori kolaborasi Citarum Pentahelix, 5 kan penta itu ya, ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government, media, itulah baru sekarang yang ngecor pipa limbah, yang ngaco itu tentara. Nggak ada yang berani ngelawan premannya kan, karena tentara. Itu rumah-rumah yang mepet sungai oleh tentara dengan manusiawi, tiba-tiba bersih karena pendekatan humanis kan gitu-gitu. Kita pakai teknologi, kalau tercemar itu bunyi gitu kan di comment center kita. Nah singkat cerita, saya senang diundang ke Glasgow, satu-satunya kepala daerah kan yang diajak Pak Jokowi kan kami, karena misinya itu. Dan yang dipuji itu bukan soal kualitas ya, karena kualitas kan lagi berproses. Memang lebih baik tapi kan belum bersih banget, karena targetnya kan 7 tahun, ini kan baru tahun ketiga. Tapi kolaborasinya yang dianggap jadi percontohan. Maka Pak Jokowi sekarang akan mengcopy paste konsep Citarum kolaborasi ke seluruh krisis-krisis sungai di seluruh Indonesia kira-kira. Awal proses judul ilmiahnya cemar berat, yang jorok-jorok itu kan. Target tahun ini harusnya cemar sedang, kan urutannya begitu. Sudah cemar ringan. Jadi ada percepatan luar biasa oleh konsep kolaborasi itu. Nah, jadi yang di COP26 itu saya hanya mempresentasikan pencemaran bukan banjirnya. Karena yang dulu dianggap kotor kan masalahnya ya. Nah, tapi banjir juga kita kasih solusi. Saya bukan mau gimana ya, kalau ngomongin banjir saya nggak mau takabur ya, kan suka ada pemimpin ya, mana udah beres, kalau udah dikasih air, surut sekian, dikasih air. Nah saya nggak mau, yang saya bilang banjir sudah tidak selama dulu, tidak sebanyak dulu. Makanya kan mohon maaf ya, sampai hari ini kan nggak ada berita berhari-hari di Bandung Selatan, betul? Yang dulu menghampiri kita rutin. Betul. Kenapa? Karena secara ilmiah sudah berkurang Kang, yang dulunya 300 hektar, zaman kawan-kawan meliput tuh, sampai ada pengungsian, sekarang tinggal 70 hektar. Nah mudah-mudahan di sisa 2-3 tahun jabatan saya, sisa 70 kita kurangi kan, dengan cara apa? Parkir air namanya danau retensi, belokin sungai yang tadinya sungainya nabrak perumahan, kita belokin ke perkebunan. Jadi solusinya engineering mahal memang. Kemudian terowongan kita buat, yang tadinya air belok-belok, kita bikin jalan tol, bypass, ngolong. Nah, inovasi-inovasi inilah yang menyebabkan tidak banyak, bukan tidak ada ya, tidak banyak berita banjir-banjir lagi di Bandung Selatan yang berhubungan dengan Citarum. Jadi apa? Kerja serius, kolaborasi serius, dan penghargaan itu pasti akan datang dengan sendirinya kalau kita kerja serius. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Satu-satunya diundang ke Glasgow saat itu ya Kang Emil ya. Sebagai mantan wartawan Cienteng, setiap tahun favorit sampai Kaligata ya. Kalau pulang dari Cienteng banjir, ketawa Akang beneran ya, ini pengalaman pribadi gitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya nggak pernah kesana lagi. Gatel-gatel bahasa Sunda. Oh ya maaf roaming ya, roaming. Aduh saya tuh lagi di sini ya lupa. Jadi gatel-gatel gitu. Tapi benar alhamdulillah beberapa tahun terakhir Kang Emil gak pernah lagi live report di sana karena memang kondisi sudah membaik gitu. Nah bicara mengenai perbaikan-perbaikan yang ada, tampaknya juga perbaikan menuju ke langkah selanjutnya juga mulai disoroti oleh berbagai pihak gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan. Kalau tadi dari Pulau Sumatera, dari Sulawesi juga udah. Nah kalau ini dari pulau yang paling cantik katanya di Indonesia ya, saya mau dengar dari Bali. Ada dari Bali? Betul? Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Dian, betul ya? Dian Effendi dari Bali, betul ya? Oke, baik. Kang, ini datang jauh-jauh dari Bali hari ini. Apa yang kira-kira ingin diklarifikasi untuk Kang Emil? Assalamualaikum Kang Emil. Waalaikumsalam. Kang Emil ini
Uniknya gini, kok segala sesuatu itu kalau ditangani Kang Emil itu kok gampang gitu loh, gampang diselesaikan, intinya seperti itu. Dan beberapa hal yang lain, ini Bang Emil ini membuat orang itu kok lebih suka ketawa daripada ini ya, daripada marah. Misalkan kemarin ada buat konten ngelipat baju, terus waktu itu nge-repost emak-emak yang lagi main musik pakai alat-alat dapur itu kan. 14 juta yang view-nya itu rekor konten kreator, cuma nge-forward 14 juta viewer. Tepuk tangan dong untuk Kang Emil ini Pak, konten kreator luar biasa loh. Saya daftarkan berapa rupiah saya itu. Iya alhamdulillah, ya udah daftar ya habis ini ya Kang Emil ya. Oke, silakan Kang Dian. Oke, jadi dalam beberapa kali hasil survei, itu Kang Emil itu kan selalu masuk dalam bursa capres dan cawapres gitu ya. Dan mungkin apa karena itu ya penyebabnya ya? Kira-kira tanggapannya gimana Kang Emil? Okay. Terima kasih. Dari Ring Times Bali, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi dia bertanya bagaimana tanggapannya masuk ke bursa capres cawapres gitu. Gini, jadi ya 1,5 tahun orang itu kan COVID ya yang jadi berita. Sampai ada yang protes ke saya, Pak Ridwan please jangan posting lagi COVID, kami udah muak, udah capek. Tapi kan nggak bisa, saya kan kewajiban sebagai ketua Satgas kan, berapa kasus minggu ini kan, memang ada kebosanan itu. Nah sehingga kalau ada berita yang non-COVID itu responnya tinggi. Nah salah satu yang top of mind itu berita non-COVID kalau udah ngomong 2024, kan, setuju kan? Ya pasti itu ratingnya tinggi, set, kira-kira begitu. Nah saya kan objek berita, jadi saya tidak mengatur, menyeting apa dan sebagainya. Ya, kadang ranking 5, kadang ranking 4, ada ranking 3, pernah ranking 2, naik turun lah ya. Karena saya juga bingung Mas, beli apa survei kok beda-beda gitu ya. Nggak ngerti juga, padahal saya juga pernah tahu, cuman metodenya lain-lain. Tapi pertama saya tidak bisa menghindari di survei kan. Tapi ya bersyukur aja kalau namanya selalu disebut. Tapi saya meyakini begini, saya ini elektoral saya itu datang dari pencapaian. Jadi dari kayak kerja, Citarum beres sedikit kan dapat poin lah kira-kira begitu kan. COVID di Metro TV kemarin terpilih sebagai terbaik nanganin COVID, alhamdulillah kira-kira begitu ya. Nah jadi yang pertama saya meyakini bahwa survei itu juga berbanding lurus dengan kinerja. Ya, makanya mayoritas kepala daerah Kang. Kenapa? Karena kepala daerah panggungnya tiap hari ngurusin COVID itu. Ya, kalau menteri kan dia spesifik ya, spesialis bidang itu aja. Kalau kami ini kan kayak ngurus negara kecil lah kira-kira, segala urusan ya kami urus dan COVID mendampaki semua urusan. Nah, jadi respon saya meyakini bahwa survei itu berbanding lurus dengan yang namanya kinerja. Tapi Kang, saya mau jujur, sampai bulan Oktober, saya itu nggak ada konten-konten untuk menaikkan survei, karena fokus lagi kerja. Sementara kawan-kawan yang lain saya lihat kan sudah ramai kira-kira gitu ya, berbalas pantun. Nah, saya nggak ada. Nah, sekarang saya sudah diberi kode lah kira-kira, silahkan berikhtiar. Siapa yang memberi kode ya pokoknya ada lah ya. Nah dari situlah saya mulai, oke, saya kurangnya apa? Oh ternyata masalah saya itu selalu sama, belum populer tapi kesukaan lumayan. Jadi masalah saya cuma tinggal mempopulerkan diri kira-kira begitu. Karena hasil surveinya rata-rata ya, popularitasnya masih di 60%, tapi kesukaan 90%. Jadi kalau orang ketemu cenderung suka, ya udah perbanyaklah bertemu. Jadi nanti ke Sulawesi Utara, kira-kira ke Bali, kemana dan seterusnya. Di Bali pun saya melebihi panggilan tugas, saya bikin program namanya Beli Bali. Beli Bali, ya, oke. Jadi karena COVID kan, ekonomi Bali kan terpuruk lah ya, sama kayak yang lain. Jadi mengajak warga Jawa Barat dimulai dari PNS yang gak terpengaruh income-nya untuk membeli produk kreatif Bali. Jadi UMKM Bali didaftarkan ke e-commerce terus dibeli. Alhamdulillah udah sekian miliar dibeli oleh orang Jawa Barat. Ya. Karena pekerja UMKM Bali banyak orang Jawa Barat juga. Betul. Dia pulang bingung ke kampungnya nggak ada kerjaan.
di Balinya juga ekonomi lagi lesu, ya udah saya datang ke Ubud, saya launching dengan wakil gubernur Bali. Jadi poinnya apa? Hidup bermanfaat ini beli, jangan dibatasi oleh batas politik. Betul saya gubernur Jawa Barat, tapi kalau ada bisa nolong yang lain kan kenapa tidak kan? Nah itu value saya. Makanya kalau ada bencana, nyumbang 2 miliar ke Lombok, nyumbang sekian miliar ke Papua waktu bencana, nggak ada masalah. Saya anggarkan uang Jawa Barat buat rakyat Indonesia lainnya yang membutuhkan. Jadi kesimpulannya itu mungkin ya kerja-kerja yang ada di tempat lain secara kemanusiaan. Terus saya menyadari orang tuh kalau terlalu serius dia kurang suka kan. Saya kan pernah ke Facebook ya, ini penting nih buat konten kreator nih. Saya ke kantor Facebook, dia buka data, kesimpulan Facebook apa ke saya? Pak Ridwan, orang Indonesia itu interaksinya tinggi kalau kontennya humoris itu. Oke, jadi harus yang berbau guyon gitu isinya ya. Isinya serius boleh, tapi cara menarasikannya humoris. Saya testing Bang di sepulang dari Facebook. Saya posting, warga Bandung siap-siap Piala Adipura, buanglah sampah pada tempatnya. Yang komen cuma 50, karena nggak humoris. Saya hapus, fotonya sama nih, cuman ganti tulisan. Hai warga Bandung, siap-siap Adipura, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Nah, cuman nambahin satu kalimat yang komen 5.000. Paham ya? Luar biasa, iya. Gara-gara teori Facebook dan itu, saya sekarang itu, apapun pesan seriusnya, saya bungkus dengan kalimat lucu, interaksi, saya jawab kan, yang lucu-lucuan. Itu cara saya kira-kira. Biar yang penting mah kerja beres, gaya ya boleh lah, nggak terlalu kaku gitu. Oke, jadi tetap harus guyon, humor, karena ternyata itu yang disukai warga Indonesia gitu ya, dari Facebook tadi mengatakan seperti itu. Ada pertanyaan lain yang ingin tambahin lagi, makanya gimana, Kang? Konten-konten humor tuh di IG kan followernya banyak tuh, dagelan berapa belas juta. Dan itulah menjawab beli, kenapa pelawak istrinya cantik-cantik beli. Begitu ya. Tepuk tangan dulu dong, jadi ternyata penting ya, pintar melucu gitu. Gak perlu ganteng beli. Gak perlu ganteng, yang penting ngelucunya ya, jagoan gitu. Nah kalau yang pertanyaan selanjutnya dari Jember ini. Mana suaranya Jember? Halo, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Hari, betul ya? Betul. Mas Hari Setiawan dari Portal Jember. Nah Mas Hari, tadi 2 pertanyaan sudah mulai on fire. Apakah pertanyaan ini juga semakin panas yang ingin diklarifikasi? Silakan. Ya, saya pikir pertanyaan saya mungkin memungkasi klarifikasi hari ini, Kang Emil. Tapi saya ingin menyampaikan nanti, mohon bisa diterima, ini buku setahun pertama saya bersama PRMN. Jadi kalau Kang Emil ingin tahu revolusi yang dibawa oleh PRMN, buku ini mencatat sebagiannya. Keren. Saya mau belajar soalnya. Siap. Karena gini, kenapa saya mau belajar? Saya ingin praktekkan apa yang terjadi hari ini di lingkungan pemerintah provinsi, bahwa nanti sumber-sumber yang memberitakan keberhasilan jangan humas kami satu arah, biar aja warga se-Jawa Barat kan dengan konten kreasinya, jadi nggak formal kan. Ini inspiratif banget, nanti tunggu tahun depan. Tunggu tahun depan. Mantap. Oke. Pertanyaan dari saya Kang Emil, sambung dengan apa yang disampaikan Blidian tadi. Kang Emil itu orang sipil, ya, yang masuk panggung politik kalau dihitung ke sekarang kurang lebih hampir 10 tahun lamanya. 5 tahun sebagai wali kota, gubernur tinggal beberapa tahun lagi. 8 tahun. 8. Total 8, kurang 2 tahun. Iya. Dan kebetulan atau tidak, suksesi kepemimpinan nasional juga berlangsung kurang lebih 2 tahun yang akan datang. Walaupun mungkin 2 tahun kurang, karena KPU bersama DPR sepertinya menyepakati Pilpres itu di bulan Februari 2024. Nah, orang sipil bukan partai politik, masuk panggung politik, bertahan hampir 2 periode walaupun beda ranah, tadinya wali kota, sekarang gubernur. Nah, pertanyaan dari saya, ini kan habisnya masa jabatan Pak Gubernur bersama Pak Jokowi di periode terakhirnya itu hampir sama, mirip-mirip lah waktunya.
Yang kami ingin tahu dan klarifikasi sebenarnya setelah ini Kang Emil itu lebih tertarik untuk melanjutkan Jabar 2 periode atau kalau ada promotor, ada yang gandeng-gandeng, siapa tahu juga tertarik menjadi RI 1 atau RI 2. Nah, sore ini kami ingin tahu gitu. Per hari ini sebenarnya Kang Emil condong tetap melanjutin Jawa Barat atau scale up ke pentas nasional, Kang Emil. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Hari dari Perta Jember. Benar ya, ini pertanyaan pamungkas. Persis di belakang kita. Jabar 2 periode atau maju RI 1? Ini jawaban pamungkas, jawaban final. Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Oke. Biasanya kan ditutup dengan ya. Gini, prinsip dulu ya. Pertama, politik itu momentum. Belum tentu datang 2 kali. Ya. Saya sering menyesal kalau lagi motret, Mas. Ini bawa kamera, ada objek, besok juga ada. Nggak dapat besok, lewat aja sih momentum fotografinya kan. Atau sunset yang ternyata bagus, besok pasti bagus lagi. Ternyata nggak hujan gitu kan, nyesel. Jadi politik momentum, ya satu. Nah momentumnya memang ada di sini. Saya nggak bisa bilang 2029 euforianya akan begini gitu ya matematikanya. Karena 2029 kan berarti ada incumbent kan. Nah kalau 2024 tuh nggak ada incumbent. Apa keuntungan tidak ada incumbent? Startnya sama. Ya. Bahwa sekarang saya nomor 5, nomor 4, itu tadi teori sejarah saya kan. Mulainya 6%, menangnya 45%. Jadi ada sejarah itu. Realistis, gubernur 2 periode itu lebih realistis. Karena ibaratnya saya sudah menguasai teritori. Ya, jadi itu satu pilihan. Kedua, momentum yang 2024 tidak datang 2 kali. Ya, dan hasilnya juga nggak jelek-jelek amat. Karena juga saya belum memulai mesin-mesin untuk menaikkan elektabilitas. Jadi kalau di hari ini diklarifikasi, jawabnya sederhana, cenderung ke nasional kalau pintunya terbuka dan ada yang ngajak. Makanya saya punya prinsip namanya politik tahu diri. Kan tahu diri saya nggak punya partai. Tahu diri nggak punya 8 triliun kan, menurut teori budget presidensi kan. Udah ada yang ngajak belum nih Kang? Udah ada yang ngajak belum? Ya, yang membisik-bisiki sudah banyak sekali. Oke. Nah, dan saya meyakini kalau nasional saya harus berpartai. Makanya hari-hari ini tuh hari-hari saya mencari partai yang akan saya pilih di tahun depan, gitu ya. Karena nggak bisa independen terus seperti ini tuh. Saya ceritalah banyak menderitanya sebenarnya kan di dalam relasi parlemen gitu ya. APBD, budgeting itu saya nggak ada backup, jadi agak repot gitu. Nah, jadi jawabannya itu, kalau tidak ada yang ngajak dan tidak ada pintu terbuka, saya akan melanjutkan ke periode 2 sesuatu yang lebih realistis dan lebih kepegang kan. Tapi kalau ada yang ngajak, saya bismillah. Kenapa? Karena perahu sudah berlayar, saya nggak bisa balik kanan gitu ya. Dan tadi momentumnya sekarang, karena startnya sama. Rata-rata mirip-mirip lah, beda-beda tipis kalau balap lari kan. Jadi disurvei kan gapnya nggak besar-besar, nggak beda gap 10% atau gap 20% kan. Dengan kerja-kerja politik. Makanya lihat survei itu jangan jadi kesimpulan Mas. Survei hari ini dengan di hari H-nya itu bisa beda. Ya. Contoh waktu Pilgub aja ya, saingan saya itu sampai H-3 di surveinya hanya 11%. Pas hari H-nya naik 29%. Ya, yang Pak Sudrajat Saiku itu kan. Iya betul. Kenapa? Karena survei tidak membaca kerja teritorial. Yaitu kerja door to door menjelang hari H kan. Kerja-kerja meyakinkan. Nah jadi artinya survei itu hanya pembacaan mood. Tapi tidak menjamin itu sebagai identik kemenangan. Dan survei hari ini kan masih individu Mas. Padahal si individu itu kan nanti bergabung. Kan suka ada Kang Emil mau sama Ganjar apa mau sama Anies. Saya nggak tahu. Kenapa? Kenapa saya jawab nggak tahu? Karena dalam politik Mas, saya ini Siti Nurbaya. Ya, jadi nggak pernah bisa memilih jodoh sendiri. Wali kota nggak milih Pak O dari saya dijodohkan oleh partai. Pilgub Pak U bukan pilihan saya, juga itu dijodohkan oleh partai. Jadi saya meyakini nasional pun sama. Tergantung koalisi kan. Nanti koalisi yang ngatur kamu dengan siapa. Kalau berjodoh atau memang enggak kan,
Nah, kalau enggak ada masalah. Kenapa? Hakikatnya kepemimpinan itu sama saja. Kan gubernur 50 juta itu sama dengan segede Korea Selatan. Tanggung jawab saya ngurusin COVID, nyelamatin nyawa 50 juta orang, sama dengan tanggung jawab Presiden Korea Selatan yang harus nyelamatin nyawa 50 juta juga kan. Dan menjadi gubernur sudah melebihi cita-cita saya. Nggak pernah cita-cita, cuman ini belokan takdir aja. Jadi itu klarifikasinya, ya cenderung ke nasional jika ada yang ngajak, jika tidak saya tahu diri, saya ambil pintu kiri, Jabar 2 periode. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Politik tahu diri, walaupun sedang yang bisik-bisik tetap berikhtiar, gitu ya Kang Emil. Nah pertanyaan selanjutnya, ini tampaknya berkaitan erat dengan hobi terkini dari Kang Emil. Saya mau dengar dong, ada yang ingin diklarifikasi nih dari Semarangku, betul ya? Ada Mas Heru Gozi. Halo Mas Heru, wah ini sih pemotor banget nih, bikers mania banget nih, tepuk tangan dulu dong. Halo. Mas Heru majuan dikit dong Mas Heru. Selamat sore Kang Emil. Selamat sore. Dari sepatunya saya sudah tahu ini baik. Ini beli dari Bandung Pak, kemarin Pak. Beli di mana tuh? Kalau boleh nggak apa-apa share. Di Akar Bandung. Oh, oke. Lokal konten Pak, kualitas ekspor. Saya support produk Bandung soalnya meskipun saya orang Jawa Tengah. Gini Kang Emil, di Instagram mau di media sosial apapun dan di berita media manapun, Kang Emil itu kan selalu naik motor, sering naik motor. Nah pertanyaan saya simpel aja, kenapa Kang Emil seneng dengan Royal Enfield? Kenapa nggak Harley Davidson? Ataupun kalau mau ambil yang merek Inggris ada BSA, ada Triumph. Kenapa Kang Emil pilih Royal Enfield? Apakah itu memang ada apa namanya kisah khusus atau ada kenangan khusus atau seperti apa? Dan nantinya ini ya mungkin kalau doanya Kang Emil nanti tercapai, bisa mengarsiteki negara Indonesia, mungkin ada penerus Pak Jokowi yang seneng naik motor, itu aja. Kita tepuk tangan dulu dong. Ini detail banget ya pertanyaannya ya, berbau merek loh. Oke. Ini ya. Kenapa nih Kang? Kepada orang-orang yang nggak pernah naik motor, nah, saya kasih tahu, naik motor itu sensasional. Kenapa? Anginnya itu loh. Jadi orang yang naik motor tuh ngejar angin sebenarnya. Angin saat hujan, udara segar lewat gunung kan, dengan kecepatan yang melebihi kodrat manusia, kira-kira begitu. Kalau lari kan kodrat manusia, jalan kaki kodrat manusia. Kalau naik motor itu bukan kodrat manusia, karena ngebutnya itu bisa diatur. Itulah kenapa Ibu Cinta sekarang, sebelum saya jawab ya, istri saya pun sekarang tadinya nggak suka. Seumur hidupnya itu dilarang naik motor, kemudian selama menikah 20 tahun lebih dibonceng suami kan, tiba-tiba 2 tahun terakhir suka naik motor. Sekarang punya motor sendiri, kira-kira begitu. Karena telah menemukan teori tadi. Nah, kenapa Royal Enfield? Jadi begini Kang, selama wali kota saya tidak pernah motoran karena saya sepedahan. Jadi saya keliling kecamatan itu kan dekat, makanya saya sepedahan, bisa di Google lah, sepedahan. Waktu jadi gubernur ternyata wilayahnya luas. Kalau naik sepedaan nggak kekejar, kira-kira gitu ya. Maka saya putuskan, saya mau naik motor. Nah di momen itu, saya ikut ke Jambore Royal Enfield di Lembang. Sebagai gubernur kan. Terus ya karena di momen itu pas saya punya niat, pas lagi acara itu. Jadi bukan karena merek-mereknya banget. Jadi pada saat momen mau nyari merek apa, ada Jambore RE kira gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya beli itu. Tapi makin ke sini saya makin mencintai motor-motor tua. Jadi lagi nyari koleksi BSA, BMW tua kan gitu ya. Karena BMW tua, motor tua itu investasi kan. Makin langka harga makin mahal. Dan gara-gara senang motor sekarang saya punya prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, karena saya pernah beli motor yang custom, marahan dulu 2 hari karena nggak bilang-bilang kan.
Terus kayaknya ini pengalaman perempuan-perempuan nih. Saya rayu-rayu, istri-istri. Akhirnya marahnya reda, motornya kan tetap ada di garasi. Nah, jadi gitu aja buat para suami ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oke, terima kasih untuk Mas Heru, tepuk tangan dulu dong Mas Heru pertanyaannya. Jadi bukan karena mereknya ya, tapi ada mungkin momen hingga akhirnya memilih merek motor itu. Kang Emil, sekarang tuh lagi rame di TikTok, itu quotes-quotes yang berupa video yang ternyata banyak dapat tractionnya cukup banyak dari viewers gitu ya, dari followers. Nah, kalau kita gambarkan perjalanan Kang Emil mulai dari pada saat menjadi Pilwakot itu 6%, sampai gubernur maju lagi, dan saat ini sudah mulai banyak yang bisik-bisik. Apa sih sebetulnya motivasi terbesar hidup Kang Emil sampai dengan detik ini yang akhirnya tidak pernah membuat sosok Kang Emil itu berhenti untuk melangkah? Supaya ini nanti bisa kita kutip di TikTok. Apa nih Kang? Musuhmu adalah dirimu sendiri. Itu. Sesederhana itu. Itu nasihat nomor 1 saya ke anak-anak saya. Iya. Kenapa? Yang bikin kita males, kita sendiri. Yang bikin kita minder, kita takut melangkah, serba cemas, diri kita sendiri. Jadi itu satu ya. Kalau ada 2 serigala kita pelihara serigala ya 2. 1 serigala putih baik, 2 serigala hitam jahat. Mana yang loyal kepada kita? Yang hitam jahat apa serigala putih baik? Yang loyal kepada kita adalah serigala yang sering diberi makan. Kalau yang sering diberi makan hitam jahat, yang loyal itu. Kalau yang sering diberi makan putih baik, yang loyal itu. Manusia juga sifatnya begitu. Kalau ruang negatif kita kasih beri panggung terus, ya itulah kepribadian kita yang buruk menjadi citra kita. Tapi kalau sisi baik kita dikasih panggung, diekspresikan, ya itulah siapa kita. Ya. Nah, jadi dalam konteks motivasi itu gitu Teh, ya, bahwa saya hari ini nih, walaupun jadi gubernur nih, saya melukis 120 lukisan selama setahun lebih. Sekarang pameran di Museum Nasional Jogja. Tiba-tiba saya bisa, yang dulu saya menganggap saya nggak bisa melukis kan. Kemudian saya lagi belajar kripto, NFT. Ya, wah, main kripto juga nih Kang Emil. Tapi yang halalnya ya. Untuk menjualkan karya-karya kreatif jalanan ke bursa digital. Kalau berhasil itu revolusi dan kunci mahal di dunia digital itu siapa yang menggoreng mempromosikannya, bukan kualitas seninya. Ada lukisan kecil di bursa digital 4 miliar coba. Wow. Nah, saya lagi belajar nih. Jadi saya senang belajar, itu poinnya. Senang belajar. Belajar melukis baru, belajar ini, belajar musik, apa aja untuk menguatkan hidup kita itu, maaf ya, jangan direduksi jadi 1 dimensi gitu. Kalau jadi pemimpin udah gitu. Anda juga sama. Seolah-olah kalau jadi jurnalis udah aja. Enggak, dunia itu terlalu luas untuk tidak dijelajahi. Nah, jadi saya ingin menua penuh dengan petualangan kan, ingin menua penuh dengan bakat dan apa yang saya eksplor. Jangan merasa kalau udah sarjana berhenti belajar kan begitu. Belajarlah terus sampai akhir hayat kan. Dan tadi lawanlah musuh terbesarmu yaitu dirimu sendiri gitu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Menutup perbincangan kita kali ini ya teman-teman, singkat saja. Nah, saat ini kan tadi nanya quote tentang percintaan, kalau itu agak berat lah. Iya, kalau percintaan. Tadi kalau tidak bisa menjadi pria tampan, jadilah pria mapan. Dengan begitu wajahmu termaafkan. Gitu. Tepuk tangan dulu. Tolong ya quotes-nya ya disimpan ya di PR ya, di posting ya. Terakhir, Kak Emil, kalau nanti menjadi RI 1, ya kan? Kita sekarang ada di Jawa Tengah. Ada di Yogyakarta. Di sekitarnya juga ada Jawa Tengah dan lain sebagainya begitu. Boleh dong berikan 3 kata spesial yang menggambarkan tentang daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah bagi sosok Kang Emil. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jawa Barat. Oh, Jawa Tengah. Iya. 3 kata. 3 kata. Keteladanan, kedua kebudayaan, kelebihan-kelebihan di sini kan begitu. Yang ketiganya adalah kemitraan. Teladan, kemudian tadi? Keteladanan, kebudayaan. Kan adiluhung ya, ini iya, ya, betul. Sana
Di mana di Republik bisa berdiri candi Prambanan masih kuat begini, kan kebudayaan tinggi. Betul. Kemitraan, ya siapa tahu kan berjodohnya dengan Jawa Tengah misalnya. Nah, kita tepuk tangan dulu dong. Ini yang kita nantikan ya. Oke. Kurangi kata lawan, perbanyak kata kawan. Oke. Kurangi aku dan kamu, perbanyak kita dan bersama, gitu. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong teman-teman semua, luar biasa sekali, itu yang kita nantikan ya. Kemitraan begitu ya. Terima kasih banyak Kang Emil sudah hadir hari ini, jauh-jauh datang ke Candi Prambanan di Forum Pimret PRMN bertanya, Ridwan Kamil menjawab Jabar 2 periode atau maju RI 1 dalam klarifikasi PRMN. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah dong teman-teman. Hatur nuhun Kang Emil, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga sudah terjawabkan ya teman-teman klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Kang Emil pada siang hari ini. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Dan kita berharap nanti mungkin teman-teman ingin, oh ya ada yang mau beri buku ya untuk Kang Emil ini. Silakan. Oke, wow, oke. Segala, udah, oke, baik. Terima kasih banyak Kang Emil, hatur nuhun pisan, sampai ketemu lagi di Bandung. Foto dulu, kita foto dulu ya, oke. Ini PRM-nya ada slogan kan? Juara aja sementara ya. PRM juara, Indonesia juara. Ya, betul dah. Satu dua, sekali lagi, satu dua. Buka masker sekarang. Tangan di kepala. Ya, video siap. PRMN juara Indonesia juara. 2, 3. PRMN juara Indonesia juara. Yeay, tepuk tangan dong untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi tahun depan ya.